Persoalan sampah kian menjadi permasalahan pelik seakan tidak pernah menemukan jawaban. Indonesia menjadi salah satu negara produksi sampah makanan tertinggi di Asia Tenggara. Permasalahan sampah memang terus terjadi sepanjang tahun dan selalu menjadi sorotan publik. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebut total sampah nasional pada 2021 mencapai 68,5 juta ton, yang mana dari jumlah tersebut 28,3% disumbang oleh sampah makanan, 15,73% disumbang oleh sampah plastik, dan sisanya berupa jenis sampah lain. Mengenai pengelolaan sampah, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga dengan menargetkan pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganannya sebesar 70% di tahun 2025. Sementara itu, jika pengelolaannya tidak ditangani dengan benar dan timbunan sampah menggunung, selain menimbulkan pencemaran, hal ini juga dapat membahayakan lingkungan karena dapat menghasilkan gas metana yang dapat merusak lapisan ozon. Seperti halnya kasus ledakan gas metana di TPA Lui Gajah, Jawa Barat yang terjadi pada tahun 2005. Gas metana yang dihasilkan menyebabkan perubahan iklim di bumi, menyerap radiasi matahari, sehingga menimbulkan suhu di permukaan bumi menjadi lebih hangat. Dari peristiwa ini mampu membuka mata banyak kalangan, utamanya mengenai bagaimana pengelolaan sampah yang semestinya diterapkan. Di Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur, persoalan limbah sampah masih menjadi momok yang belum terselesaikan, apalagi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Menurut Dinas Lingkungan Hidup, hambatan terbesar dalam pengelolaan sampah ialah anggaran pengadaan peralatan serta kesadaran masyarakat yang masih rendah. Sampah yang diproduksi masyarakat kota sekitar 120 ton per harinya, yang nantinya akan dibawa ke TPA. DLH mengatakan hanya mampu melayani pengangkutan sampah dari TPS ke TPA, sekitar 3/4 dari kebutuhan kabupaten, yang artinya tidak semua kecamatan bisa tercover dalam pelayanan pengangkutan sampah. Dampaknya itu luar biasa. Yang dampak tidak baiknya pertama ketika hujan turun itu lalat itu pasti banyak dan sampai ke warga. Yang kedua itu bau, yang bau setiap antara jam-jam 9 pagi sampai jam 1 siang itu baunya sangat-sangat menyengat karena arah anginnya itu langsung ke rumah-rumah warga. Kendala tentang jalan, Mbak, karena yang jadi pemikiran itu adalah jalan. Karena tiap hari itu truk-truk sampah itu kan mungkin puluhan kali ke lokasi TPA, dan saat-saat ini memang jalan menuju ke TPA itu banyak yang rusak, mungkin pengaruhnya ke transmasi gitu. Dan untuk sebaiknya sebenarnya juga ada banyak warga segawai itu yang jadi pemulung di sana, jadi bisa menambah penghasilan. Itu efek baiknya mungkin itu, Mbak. Dampak yang dirasakan warga sekitar TPA tidak hanya pencemaran udara, tetapi ada beberapa hal yang lumayan menghambat aktivitas warga. Pak TPA, bau untuk yang pertama, itu yang kedua kerusakan jalan. Terus sebenarnya dulu pernah ada dari pihak desa demo di TPA, katanya mau dibuatkan ganti rugi jalan, tapi sampai sekarang yang dibangun masih di bawahnya TPA. Waktu ada demo itu kan persetujuannya sampai makam, tapi warga itu sebenarnya perbaikan jalan yang utama. Semua itu
keluh kesah dengan jalan yang sangat parah, rusak sekali. Terus kalau masalah bau ya memang sulit untuk diantisipasi. Masalahnya ya ikut udara, mau gimana lagi. Itu dari kampung terdekat Jasuko, terus kampung saya sendiri Sambi itu tetap berbau meskipun musim hujan, musim kemarau tetap baunya tetap. Terus maunya warga itu sebenarnya ya untuk perbaikan jalan sebagai ganti ruginya sampah di desa Segawi. Saat ini, upaya yang dilakukan pemerintah kabupaten dalam menangani sampah yaitu dengan komposter dan menerapkan sistem pembuangan kontrol landfill. Saroji sebagai mandor TPA menerangkan sistem pembuangan sampah yang sedang diterapkan ialah kontrol landfill. Di sini, sampah-sampah yang datang akan diratakan dan dipadatkan. Lalu, sampah yang sudah padat dilapisi tanah dengan tujuan mengurangi bau, mengurangi perkembangan lalat, dan mengurangi keluarnya gas metana. Selain itu, dibuatkan juga saluran drainase guna untuk mengendalikan aliran air hujan, saluran pengumpul air lindi, dan instalasi pengolahan. Ia juga mengatakan pernah menerapkan sanitary landfill, namun hanya berjalan 1,5 tahun karena terkendala dana dari pemerintah. Tidak sampai di situ, pengelolaan sampah makanan juga mendapat perhatian dari beberapa masyarakat. Mereka mulai memanfaatkan maggot black soldier fly atau BSF untuk menangani masalah sampah makanan yang lebih efisien. Karena sejak berbentuk larva hingga menjadi prepupa, maggot mengonsumsi sampah organik. Salah satu tempat peternakan maggot BSF ada di kawasan Ngerendeng, Gondang, Tulung Agung. Di sini ribuan lalat dikembangbiakan. Di bawah komandan Ibu Nunung Masruroh, pemilik Bank Akisna, ia bersama masyarakat sekitar memanfaatkan limbah rumah tangga untuk dijadikan santapan maggot BSF. Ia mengatakan mendapatkan support dari DLH setempat berupa biopon dan bibit BSF. Untuk sampah anorganiknya sendiri, kami berinovasi menggunakan budidaya maggot BSF. Kenapa dengan maggot BSF itu? Karena maggot BSF itu bisa jadi komposter termurah, tercepat, dan termudah. Kenapa bisa dikatakan termurah? Karena kita hanya modal dari bibit 1 kali, itu bisa nanti berkelanjutan. Bibitnya itu kebetulan kami dapat dukungan dari pihak Dinas Lingkungan Hidup Tulungagung. Kita mendapatkan telur dan sarana prasarana untuk membudidayakan maggot. Dapat dari lingkungan sekitar, masyarakat sekitar, karena memang tujuan kita itu untuk mengurangi sampah dan membantu pemerintah untuk mengurangi sampah yang menuju ke TPS. Lalat ini tidak makan dan hanya minum saja. Oleh karena itu, lalat ini bukan termasuk vektor penyakit, seperti halnya lalat hijau yang hinggap di makanan maupun di tumpukan sampah. Serta masa hidup lalat ini sekitar 5 hari. Setelah ia kawin, kemudian bertelur, ia akan mati. 2 gram dari telur ini akan menghasilkan kurang lebih 6 kg maggot. Telur diletakkan di wadah yang sudah diberi makanan ayam berupa pur dan bekatul. Lalu ditutup dengan kain agar aman selama 7 hari. Kemudian, setelah 7 hari, larva-larva diberi makan berupa sampah organik sekitar 15 hari. Jenis sampahnya ada ampas kelapa, sisa sayur-sayuran, buah, dan nasi. Kemudian, untuk sampai pada tahap menjadi lalat membutuhkan waktu sekitar 30-50 hari. Usaha ini dirintis sejak Oktober 2021. Sebagian maggot warna putih akan dijual dengan harga 8.000 per kilo. Biasanya digunakan untuk pakan ternak.
sedangkan bagian yang lain akan dijadikan siklus kembali. Mereka akan menjadi lalat dan menghasilkan telur lagi. Meski tergolong mudah dalam perawatan, karena hanya memakan sampah organik, maggot ini merupakan budidaya yang ramah lingkungan. Namun, perubahan iklim dapat berdampak pada proses bertelurnya si lalat. Ia membutuhkan hawa hangat untuk melakukan siklus tersebut. Karena di samping maggot BSF ini bisa mengurangi sampah yang tadi saya katakan itu biokomposter termurah dan tercepat, itu memang cepat sekali untuk peran. Kita semua harus berperan ya Mbak, dari pemerintah, dari masyarakat, itu semuanya harus berperan. Karena kalau satu saja kita mengandalkan pemerintah itu nggak jadi. Jadi kita semuanya harus berperan aktif. Jika kita tengok di lapangan, masih belum adanya perubahan perilaku individu dalam memilah sampah. Padahal, sudah tersedianya fasilitas tempat sampah dengan warna yang berbeda. Dimulai dari sini, sampah sebenarnya sudah bisa terpilah dari yang bernilai ekonomis sampai sampah yang bisa didaur ulang. Sehingga, dalam pengangkutan sampah menuju TPA itu hanya residunya saja. Melihat situasi ini, perlunya kolaborasi yang baik antara pemerintah dan lapisan masyarakat dalam hal pemilahan sampah sejak dini dan juga pemenuhan fasilitas kepada warga sekitar TPA. Pengelolaan sampah yang belum efektif perlu diperlancar dalam pelaksanaannya agar peristiwa ledakan tidak terulang kembali. Memang ini tidak bisa terwujud di waktu singkat, perlu adanya konsistensi dan kesadaran bersama bahwa pengelolaan sampah harus menjadi prioritas. Sekarang tidak hanya menyuarakan buanglah sampah pada tempatnya, tetapi juga cukuplah dalam konsumsi makanan dan kurangi produksi sampah. Girls with their nails done now. Girls with their